Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi unsurni bima kadzdzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa asyiral muslimin. Bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Hakul Yakin. Bila khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Qur'an dengan pembahasan surah Al-Mu'minun yang malam ini di ayat 39 yang diawali dengan kalimat Qala rabbi surni bima kadzdzabun. Silakan dicari dan diperhatikan ayat tersebut dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimah yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur. Amin. Yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Silakan diperhatikan. Al-Mu'minun 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi unsurni bima kadzdzabun. قال عما قليل ليصبحن نادمين
Yang perlu diperhatikan di antaranya adalah qala rabbi'nsurni. Rabbi asalnya ada iyanya, Rabbi, cuman kena sikol, kena berat, dibuang iyanya langsung ke nun, kena halif di dalam kalimat unsur, itu hamzahnya hamzah wasol. Qala rabbi'nsurni bima kadzabun. Termasuk kadzabun asalnya kadzabuni. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذت hamas itu kecil, tipis. Di dalam Al-Quran Allah berfirman kalimat illa hamsa. Hamsa itu bisikan. Hamsa. Fakhadat sumus, jangan sampai tawalud melahirkan huruf C sehingga dibaca fakhadat humus, jangan. Itu haram. Itu berlebihan. Tak ada. Wa akhadat humus sayhatu bil haqq. Kalau berhenti di situ maka menjadi qalqalah akbar, bukan lagi qalqalah kubro tetapi qalqalah akbar. Faja'alnahum ghusaa'a. Kalau mau berhenti tanwinnya diganti dengan panjang, namanya mad iwad, ghusaa'a. Tidak cukup benurusa, tidak, tapi harus difungsikan tanwinnya menjadi mad iwad. Wa bu'dan lil qaumil zalimin. Summa sum tipis. Ansha'na shin. Tsumma ansha'na min. Kalau hukum nun mati ketemu ba, saya yakin jamaah sudah pada hafal. Ini hukumnya iklab. Cuman kadang-kadang cara membacanya iklab itu masih banyak jamaah yang membaca penekanan 100% ke huruf ba sehingga timbul suara mim 100%. Dibaca mim, padahal aturan bacanya bukan begitu iklab itu. Lihat di dalam ilmu tajwid, wa rabiul iklabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ada ikhfa'nya, memang suaranya gunnah mim tapi ada ikhfa'nya. Jadi yang benar bacanya bukan mim tapi min ba'dihim. Jadi tutorialnya terkatupnya bibir itu tidak sekaligus tapi pelan-pelan. Min ba'di, bukan mim, bukan. Itu yang dimaksud dengan kata tajwid. Tajwid itu jawada yujawwidu tajwidan, mengelokkan, mengindahkan. Gerakannya halus, gerakannya cantik, itulah tajwid. Min ba'dihim. Tapi kalau dibaca mim itu bukan tajwid, kasar. Summa ansha'na. Maka di dalam tajwid itu nyaris tidak ada yang kasar. Seperti kalimat ansha'na di qiraat sab'ah bukan ansha'na tapi ansha'na, bukan ansha'na tapi ansha'na. Harakatun lian kawawini nakib masoha sakinan fanaqluha yajib min ba'dihim qurunan akharin
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. وأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين.
ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. Di tengah deritanya Nabi, siapa itu yang kemarin kita bahas? Hud. Adam, Idris, Hud. Di tengah deritanya Nabi Hud, dicaci maki, dibully, dijelek-jelekin oleh Malak. Bahkan Malak mengatakan,
Di ayat 38, in huwa illa rajul niftara 'ala Allahi kadhiba. Hud itu adalah manusia biasa yang mengaku-ngaku bertemu dengan Allah dan bercerita tentang Allah. Sebenarnya dia bohong, dia dusta, dia tidak bisa dipercaya. Apakah Nabi Hud melawan secara fisik? Tidak. Ingat, tidak. Apa yang dilakukan oleh Hud? Nabi Hud malah berdoa kepada Allah, Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, karena mereka mendustakan aku. Dari tarik ayat ini, kalau Bapak pernah punya guru, pernah punya kiai, pernah punya ustaz dibenci oleh sebagian masyarakat, oleh sebagian kecil masyarakat, itu biasa. Itu biasa. Jangankan kelas ustaz, jangan kelas kiai, Nabi dibenci, bahkan dibunuh. Nabi Yahya itu dibunuh. Itulah resiko pejuang agama. Sekali berdoa Nabi Hud, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, amma qalilin. Qala, Allah berfirman, amma qalilin, Hud, sebentar lagi, sedikit lagi waktunya, la yusbihunna nadimin, mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal seumur hidup. Maka akibatnya biasanya orang-orang membenci para nabi dan para generasi penerusnya diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam peringatan. Cuman kadang-kadang dia nggak sadar bahwa itu peringatan dari Allah. Mereka pasti menyesal, kata Allah. Langsung malamnya fa akhadat sayhatu, Allah turunkan halilintar yang bercampur dengan geledek, maka dimusnahkanlah mereka dengan suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Tiba-tiba timbul hujan besar dan banjir, dan mereka hanyut semua, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri, sehingga mereka faja'alnahum busa'a, mereka hanya menjadi sampah banjir. Wa hawanamtun yabisun ay sayyarnahum mislahi bil yabs wa bu'dan lil qaumil zalimin, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Bu'dan itu ayat bu'dan, jauh, minar rahmat, dari rahmat Allah, binasa. Siapa yang zalimin ayat mukadzibin, yakni orang-orang yang mendustakan para rasul. Di Pak Ustadz Dimyati kalau dihina nggak usah ngalawan Pak Ustadz, diam aja dia. Itu mungkin tambah pahala bagi kita. Summa ansha'na, kemudian Allah ciptakan lagi min ba'dihim, setelah mereka mati semua, kurunan ay aqwaman,
kaum yang lain yang semestinya kalau bukan skenario Allah sudah tidak ada lagi orang yang maksiat sebenarnya, Pak. Karena setiap maksiat dimusnahkan, terjadi maksiat lagi dimusnahkan. Allah ciptakan generasi baru, mestinya sudah tidak ada maksiat di muka bumi ini. Cuman kalau tidak ada maksiat kan nggak rame, nggak ada tantangan kita hidup. Nanti perhatikan Bapak, setiap orang maksiat Allah musnahkan. Allah ciptakan generasi baru setelah generasi Hud. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Tidak ada satupun umat yang bisa mendahului ajal Allah. Bi antamu taqablahu. Tidak ada manusia mati sebelum ajal, tidak ada. Itu kan karena ketabrak mati. Ya memang ajalnya sebabnya karena ketabrak itu. Makanya kalau kita sadar, jangan terlalu marah lah sama supir yang nabrak anak kecil. Secara hati, coba secara hati kita jawab, sengaja nggak dia nabrak anak kecil? Tidak. Tidak. Dia pun menghindari hal itu. Cuman karena nasib yang menentukan itu, dia juga nggak sengaja, dia juga menyesal. Karena dia juga punya anak kecil, seandainya ditabrak kayak begitu juga dia juga sakit hati, sedih. Tapi kan anak saya mati, memang ajalnya prosesnya harus begitu. Itu skenario Allah, sudah skenario Allah. Kalau yang ketabrak itu sebab menyebabkan mati, apa semua yang ketabrak mobil mati? Enggak juga, banyak yang korban tabrakan gak mati. Bahkan tetangga saya di Muara Baru itu jangan nggak tanggung-tanggung tabrak kereta sampai kakinya buntung satu. Pak Mastura namanya, jadi kepala kuli. Hidup sampai dewasa jadi kepala kuli. Ketabrak kereta nggak tanggung-tanggung, bukan ketabrak mobil lagi, ketabrak kereta. Sampai kakinya putus satu. Mati? Enggak. Lemah? Enggak. Kena kepala kuli jawara, ya tetap aja galak walaupun kakinya satu juga. Namanya Mastura. Kalau kalian belum tahu itu kakeknya si Gilang. Namanya si Gilang Ratmi, itu anaknya Pak Mastura. Tabrak kereta. Makanya jangan terlalu marah ya. Nuntut saja sesuai dengan hukum. Tapi jangan terlalu marah. Tapi memang nafsu juga ya nggak bisa dikendalikan kadang-kadang. Summa arsalna rasuluna tatsra. Kemudian kami utus para rasul. Yang masih mendalami nahu silahkan perhatikan. Kalau kalimat rasul itu roknya di dhammah seperti rusul dan tidak ada wawunya, rusul hanya 3 huruf ro, sin, lam, itu maknanya para rasul, jamak taksir. Artinya semua rasul, banyak rasul. Bitanwini wa adamihi mutatabi'aini baina kulli isnaini zamani tawilin. Rasul. Para rasul itu rusul. Tetapi kullama jaa ummata rasuluha. Nah, tiap seorang rasul. Nah, kalau seorang rasul itu rasul hurufnya 4, ro, sin, waw, lam. Aslinya mufradnya 4.
dirubah menjadi nakos ma'atabdili sakli. Nakos dikurangi wawunya sehingga tidak pakai waw lagi menjadi ro sin lam. Tabdili sakli dirubah harakatnya, yang tadinya ro-nya fathah rasul dirubah menjadi dhammah rusul. Itu bedanya mufrad dan jam'. Namun sayangnya setiap rasul datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kadzabu, umat itu rata-rata mendustakannya. Maka fa'atsba'nahu, maka kami ikuti satu rasul dengan rasul yang lain sehingga berjumlah menjadi rusul. Waja'alnahum hadis, dan kami jadikan semua sebagai cerita buat kalian. Maka karena Allah yang menceritakan, kita tahu jumlah rasul itu tidak cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi banyak rasul-rasul yang lain yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nama yang wajib diketahui namanya. Banyak. Tetapi walaupun rasul itu jumlahnya sudah banyak, fabud dan lil qaumil la yu'minun, tetap saja orang-orang yang beriman itu tetap jauh dari rahmat Allah, sehingga mereka binasa, sehingga mereka tersesat. Jangankan yang terlalu jauh dari Rasul, di zaman Nabi Ibrahim, ayah angkatnya sendiri yang bernama Azar. Di zaman Nabi Nuh, bukan orang jauh, putranya sendiri yang bernama Kan'an. Di zaman Nabi Muhammad, saya enggan menyebutkannya. Bukan. Kemudian summa arsalna Musa. Kemudian bacaan terakhir kita malam ini, Allah utus Nabi Musa. Tidak cukup satu Musa, Allah juga utus wa akhahu Harun, dan saudaranya Nabi Harun. Bahkan menurut catatan sejarah, Harun itu bukan saudara adiknya, tetapi abangnya Nabi Musa. Maka di dalam hafalan anak kecil nama-nama Nabi itu Adam, Idris, Nuh, Soleh, itu dicatat Musa dulu baru Harun. Kalau hafalan saya dulu waktu kecil diajarin sama umi saya, itu Harun dulu baru Musa, karena Harun itu abangnya. Tapi di hafalan sekarang Musa dulu baru Harun. Kenapa? Mungkin dari ayat ini. Kedatangan Musa dan Harun sebagai nabi dari Allah tidak dengan tangan kosong, bi ayatina, dengan tanda-tanda mukjizat dari Allah, wa sultanin mubin, dan tanda-tanda yang jelas. Di antaranya hujatun bayinatin wahyal yad, yang tangan Nabi Musa kalau sudah dimasukkan ke jaibnya kemudian dibuka berubah menjadi bersinar, wal aso, dan tongkat Nabi Musa yang senantiasa berubah jadi apapun sesuai dengan kehendak Nabi Musa. Bisa berubah menjadi tongkat, bisa berubah menjadi ular, bisa berubah menjadi obor, bisa berubah menjadi penunjuk dalil wa ghairihi.
Maka Musa itu kemana-mana tidak lepas dari tongkatnya. Sebagai jimatnya Nabi Musa, Musa kemana-mana tidak lepas dari tongkat. Maka siapa yang berani mengatakan jimat itu musyrik, ngaji dulu. Kalau kita percaya tongkat itu jimat itu dijadikan Tuhan, musyrik memang. Tapi kalau kita hanya mengatakan asbab syariat, maka tidak. Kemusyrikan itu bukan pada tongkat. Istri kita masak, ternyata asin. Kita katakan, lu sih garamnya terlalu banyak. Kalau bapak ngomong begitu, lu si garamnya terlalu banyak, dan meyakini bahwa yang membuat asin itu garam, itu juga musyrik. Itu juga musyrik. Karena asinnya sayur itu diasinkan sama Allah. Adapun garam itu cuma syariat. Dan garam itu tidak bisa mengasinkan yang lain. Karena garam itu juga asin diasinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang dibikin oleh Allah, dia tidak bisa membuat yang lain mengikuti dia. Garam diasinkan oleh Allah, maka dia tidak bisa mengasinkan yang lain karena asinnya dia juga diasinkan oleh Allah. Gula dimaniskan oleh Allah, maka dia tidak bisa memaniskan yang lain karena dia manis juga dimaniskan oleh Allah. Sekarang lebih dekat lagi. Bapak diciptakan oleh Allah, dibikin oleh Allah menjadi manusia. Apakah Bapak bisa bikin manusia? Hah? Bisa nggak? Ada yang jawab bisa? Ada yang 30 tahun rumah tangga nggak punya anak. Itu tanda kita nggak bisa bikin. Adapun bapak punya anak, itu sebenarnya bukan bikin, itu cuma nganggur doang jadi. Kadang-kadang ada orang yang pengen punya anak nggak punya, ada orang yang tidak pengen punya anak malah punya. Itu tanda bukan bikinan kita, tapi bikinan Allah. Kali lagi, asin itu bukan karena garam. Karena banyak yang asin tapi bukan karena garam. Keringat asin nggak? Asin. Apa digaramin keringatnya? Ingus. Apakah digaramin? Bukan. Allah yang mentakdirkan ini. Jadi kesimpulannya, jimat itu tidak membuat kita musyrik kalau kita hanya menggunakan itu sebagai syariat. Syariatnya memotong bambu pakai gergaji, itu syariat. Hakikat tiada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syariat dibikin musyrik, Nabi Musa musyrik dengan tongkatnya, Nabi Sulaiman musyrik dengan cincinnya, apalagi nabi yang banyak, nabi ya dengan sunduknya dan lain sebagainya banyak. Oleh itu jangan terlalu mudah mengatakan musyrik lah. Musyrik itu ada di dapur kita sehari-hari kalau kita salah akidah. Nah, Allah ngutus Nabi Musa dan Harun double. Satu kurun, satu kenabian Musa dan Harun. Apakah nasib Musa dan Harun itu mulus, dipuji, disanjung? Apa dibully juga? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.